Nah kalau dia nggak punya Go Away, nah itu. Ini tapi ada 3 hero melee, Pak ya. 3 hero melee buat Rebellion. Dan nggak cukup sebenarnya untuk hero-hero range yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wah, Selena. Oke, tapi Aldo sempat bilang concern kita itu di Dairon sama Swalo karena mereka yang bisa ngembangin flow permainan di tim Airbel. Kelihatan porosnya ya dari Rebellion adalah kedua pemain ini. Dan menurut aku pribadi, Keyboy power banget loh pakai Selena, itu yang harus hati-hati. Dan Choi ini bukan tipikal hero yang bisa nahan dari tim damage Selena. Kalau menurut aku ya. Ya, Selenanya bakal punya peranan yang super penting untuk Onyx Esports ya. Dan ini adalah Selena bersama dengan Grok, dengan power mereka yang nantinya bisa nabrak ke sana ke sini. Belum lagi nih Kairi yang sudah bermain kembali. Oke. Dengan ada Kairi kali ini nampaknya meningkatkan kepercayaan diri dari para pendukungnya Sobat Sonic. Tapi apakah mampu? Rebellion pertanyaannya, mampukah dia menjadi The Giant Slayer season ini? So, MPL Arena kita akan menyaksikannya. Bisa tepuk tangan MPL Arena. Welcome to Mobile Legends. Alright, karena ini benar-benar harus kita saksikan secara bersama-sama. Dengan adanya The Giant Slayer yang cukup menyeramkan, mendapatkan 1 poin atas tim Onyx. Tapi langsung menurunkan Kairi, nampaknya jalan menuju kemenangan untuk tim Rebellion kali ini bakal dipersulit lebih dalam lagi. Oke. Dan yang namanya pergerakan dari Selena nih. Ini Selena Grok nih. Yang bisa merusuh-rusuh ke area jungle dari Rebellion. Kairi harusnya bisa dapetin space yang cukup banyak bersama dengan seorang cewek untuk ngedapetin farmingan ya. Sementara gimana rotasi dari Sans dan juga Keyboy yang harusnya lebih proaktif ke area atas. Karena cewek butuh banget yang namanya pasif dan juga stucknya ya. Oke, dalam prediction by us tentunya caster Indonesia kompak ketujuh Onyx Esports di bahasa Inggris Mirko Onyx dan Goni bersama Araki bersama Rebellion Zion. Entah kenapa kalau untuk ngomongin meta sekarang, setiap kali tim bisa bawa stopper tuh udah enak banget sih sebenarnya. Ya tinggal kita lihat seberapa efektif karena di sini dari Wijanarko sendiri ya, dia bukan Matilda, dia nggak bisa nge-heal jadi otomatis untuk impact kalau dicicil sama Onyx ini agak sedikit berbahaya. Iya, tapi kali ini Fearless di bawah udah mulai diacak-acak oleh 3 pemain dari Onyx Esports dan tumbang Balmunnya lagi berjalan-jalan di area bawah. Oke, ternyata first blood didapatkan di arah bottom lane, tapi Keyboy belum ada lele yang connect dan trap 1 cukup nampaknya untuk mempoking pergerakan dari seorang Heist. Tapi bukan itu permasalahannya. Lihat siapa yang akan datang. Kairi, untung parpol-parpolnya tidak ada. Untung. Karena tadi Heist belum level 4. Betul. Kairi punya 1 ball point kill. Dia pakai high and dry. Wah, gurih. Ya, dan juga pemilihan untuk high and dry ya di sini dengan Fanny sendiri yang mengincar untuk mendapatkan point kill early. Dan ini harus bisa dihadang juga, dan melihat pergerakan dari Rebellion, mereka juga sadar kalau mereka harus bisa menghadang purple buff yang bakal diambil oleh Kairi. Iya, tapi dari sisi Onyx Esports mereka juga mulai hati-hati sih sama pergerakan Dairon yang bisa ngincer ke arah backline ya. Apalagi dia playstyle suka nge-cutting. Jadi pemain-pemain dari Onyx di area belakang ini nggak boleh terlalu leluasa, nggak boleh terlalu bebas. Tapi problemnya yang dimiliki Onyx sekarang adalah satu, dia nggak memiliki high ground yang cukup kuat. Nah itu. Dia nggak memiliki high ground yang cukup kuat, dan itu yang cukup berbahaya. Tapi lihat fokus ke arah Sans, dan keningnya terlalu sakit. Tidak ada lele yang on point dari Keyboy belum. Dan apa yang rotasi menuju ke arah Goblin diperlihatkan oleh tim Onyx yang tandanya mereka akan memakan Heist. Heist level 4. Tidak akan semudah itu. Tidak akan semudah seperti di game sebelumnya. Kali ini karena ada Go Away. Go Away, ada Bukan Madal. Go Onyx, tapi Go Away. Iya, diusir ya pemain-pemain dari Onyx ya di sini. Dimana Marcus dari Melissa ini juga bisa ngasih informasi, bisa ngecek juga ke area busnya. Jadi Onyx Esports mereka harus berpikir 2 kali kalau mereka memang mau targetin ke arah seorang Heist-nya secara terbuka. Tapi kali ini Kairi mencoba untuk mencuri 1 pemain, tapi langsung diberikannya connect dari seorang WJ kali ini. Masih bisa selamat dari seorang Kairi, dan bahkan lihat pergerakan dari Onyx Esports mereka mencoba untuk mulai mengcover satu sama lain. Tapi bahwa cewek buka beli duet kali ini dan Keyboy tercuri begitu saja. Sementara Sans mencoba untuk menahan dengan 1 ball Watchers, namun tidak mampu untuk menumpukan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oke, dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka kehilangan 1 hero mereka. It's okay, no problem. Keyboy kali ini yang mereka tumbangkan, tapi Heist di arah top lane ini benar-benar free untuk melakukan fighting. Dijajah oleh Janarko bahkan. Informasi telah diberikan, harusnya ada mencium bau-bau Keyboy dan memilih untuk mendapatkan seorang Heist di arah bottom lane. Kairi kali ini kehilangan gold buff-nya dan bahkan tidak bisa mendapatkan
siapapun. Dengan adanya ketertinggalan sedikit dari segi gold buff, kali ini Fearless bakal lebih untung dengan jungle yang dari seorang Kairi. Satu. Kedua, purple buff terbuka dengan sangat bebas. Apakah Problem sekarang akan dipaksa menuju ke arah purple buff atau mereka tahan retribution-nya untuk ke arah objektif turtle? Ini ada dua case yang berbeda. Kalau menurut aku pribadi, paksa di turtle-nya. Paksa turtle? Paksa di purple, turtle urusan belakang. Yang penting selama Kairi nggak ini ya, dapetin purple-nya ya. Tapi kali ini Dairon bakal dipukul mundur oleh seorang bus yang mulai mengcover dengan sangat amat baik. Dan satu buah lelenya connect ke arah seorang Velo, namun tidak akan ada perbuatan yang all in juga sih dari Kiboy, karena dia mungkin ngelihat ya, ini nggak bisa nge-cover juga dari seorang Butcher harus mundur. Tadi dicicil dengan satu buah Dakening. Kayaknya dari tim Rebellion kan mereka harusnya udah lihat ada pergantian pemain. Mungkin untuk bermain dengan agresif di bawah agresif ini akan berat untuk para pemain dari tim Rebellion. Tapi lihat di sisi belakang sana Swallow udah siap untuk standby melakukan Montik nampaknya. Dia udah siap order billions-nya. Tapi di sisi satu lagi dengan Masya power untuk split push-nya, Boots belum sanggup untuk memecahkan turret dari bottom lane. Belum sanggup menang atas seorang Pakuito Direct yang membuat tim Onyx Esports kali ini masih 4-4. Cukup adil, Sans perintah digunakan dan bahkan retribution akan di tangan dari siapa? Fearless yang berhasil mengamankannya. Lihat Swallow dari kediri terlalu sakit, tapi lihat Swallow terus shutdown. Tidak ada lagi cover up dan bahkan Kiboy masih bisa berikan ke arah belakang. Power yang digunakan Onyx Esports memang tinggi. Berhasil mendapatkan 2 poin kill, ini adalah poin kill yang mahal. Kiboy lele satu poin. Ice go away. Gak ada flicker lagi dan bahkan masih mau lebih dari tim Rebellion. Pertukaran yang tadinya dimenangkan oleh tim Onyx Esports kali ini agak sedikit se-equal, bahkan objektif diamankan Rebellion. Ya, Rebellion mereka bagus banget sih untuk kontrol dari objektif tadi ya. Apalagi dengan positioning juga, dan mereka tahu power dari hero mereka sendiri. Melissa tadi dengan go away-nya yang membuat akhirnya Kiboy gak bisa mendekat sama sekali. Dan dari item build yang terlihat sekarang, Sans dia langsung mengarah ke Brute Force Bracelet yang dibuy oleh dia juga. Untuk Masyanya pastinya Guardian Health 1, Melting Roll ada, dan yes, next team fight yang bakal terjadi nggak ada apa-apa sama sekali. Kayak ini hanya bisa menggesek karena untuk di top lane, untuk di gold lane yang akan menjadi prioritas kita kali ini. Melissa dengan adanya Windtalker satu itu udah sakit, dia falling, dia lempar satu damage ya. Itu udah ngasih juga dengan adanya tambah magic damage. Oke, tapi lihat Wijanako yang bakal coba di pick up. Wajar dikeluarkan pedas untuk mendapatkan 2. Sans Wajar si sound boy double kill dapatkan oleh seorang Kairi. Langsung dengan 5 poin kill, owning yang sangat berbahaya untuk tim Onyx Esports. Kali ini Heist bisa masuk lebih dalam, dan ternyata di sisi sebaliknya dia memaksa menuju satu buah heptasis dengan adanya Koei. Kairi untungnya kali ini punya insting yang baik, dia mengurungkan dirinya. Ya, karena dia masuk bahaya itu di turret. Bener, apalagi di turret kita tahu dengan go-nya bisa nyangkut kan. Iya, tapi kali ini Dairon ternyata yang akan menjadi target setelah tidak mau mengincar ke arah Heist. Ternyata Dairon yang akan menjadi target dari seorang Kairi. Sementara kali ini Lece akan membersihkan di area mid dengan cukup cepat. Di mana blessing 2 dibalaskan dengan adanya satu buah cycle sudah, namun ternyata itu tidak cukup untuk seorang Fearless, karena Sans mulai datang untuk mengcover cewek yang tadi masuk ke area turretnya. Oke, melihat gameplay tim Onyx yang berhasil mendapatkan 8 poin kill plus 800 gold. Kali ini kayaknya Kairi lebih pede untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa kontes. Dia nggak harus terburu-buru menuju ke arah panggung. Bahkan berhasil diamankan dengan pasti, membuat gold difference 1.500. Ini 1.500. Kairinya owning banget. Tapi ingat, ini seorang Fanny ya. Jadi bisa dibilang membalikkan sedikit telapak tangan itu gampang banget untuk Fanny. Ya, dari menang ke kalah itu gampang banget. Dari kalah ke menang itu yang sulit untuk Fanny. Tapi Boots-nya yang benar-benar bisa menstabilkan gameplay dari tim Onyx Esports kalau kalian sadar. Laning nggak pecah, main ke arah backline, makin late game makin kuat, makin banyak hero tebal di tim Onyx Esports, dan bahkan Heist butuh banget Demon Hunter Sword. Ya, semua source skill bakal dipancing sih sama Boots ya, karena dengan 3 bar HP seperti ini pastinya bakal menyulitkan banget juga, dan Dairon dengan source skillnya nggak bakal cukup sama sekali. Oke, tapi kali ini lihat Dairon yang tadinya di game pertama bisa outplay pemain dari Onyx Esports, sekarang dia sepertinya harus jadi bulan-bulanan di map yang di game yang kedua. Dan kita ngelihat dari Onyx Esports sendiri, memang sebenarnya mereka masih punya defensif yang kuat ya. Lagi-lagi cewek ini udah mainin rotasi ketika dia udah dapetin satu turret di area laning-nya. Iya, mereka akan bermain agresif sekarang. Dia nggak akan bermain dengan tempo pasif. Dia akan bermain agresif. Snowball yang mereka miliki akan tetap dipegang. Tapi Heist, ingat kali ini wajah Wijanako, where are you going?
sebenarnya mau ke dalam lagi Huawei-nya nggak bisa. Dia kena pinggirannya ketika si Heist terkena lele. Kan udah nggak bisa kemana-mana. Iya, itu kombonya bagus banget sih dari Onyx Esports sendiri. Tapi kalau kita ngeliat dari item di menit yang ke-10 ya, ini Melisanya udah jadi Demon Hunter Sword juga, Iya. dan udah ada WWN. Ini sama-sama power sih buat dua hero-nya ya, baik Melissa dengan juga Cloud. Jadi marksman-nya udah bisa pegang peran penting untuk kembalikin keadaan. Sam Karena mau bikin Blade Armor. Kairi juga udah punya Hunter Strike. buset. Wow, penetration di mana-mana ya. Bagus Ada banget. pelvic roll. Iya loh. Yes. Heptasis. Nangis sih ini kayak pemain-pemain dari Rebellion Sion, apalagi posisinya sekarang tuh bedanya berapa nih Ci? 6.000. 6.000 ini sih Lord di atas nih lele nih bakal dikeker. Siapapun yang kena ini berbahaya banget. Daya hitnya untungnya belum nyala. Untung masih Lord yang pertama masih bisa dihindarkan tapi bukan hito seperti biasa di meta yang sekarang Lord pertama mereka udah nggak fokus ke arah Blitz Turret lagi. Dan gameplaynya udah berubah. Mereka bakal fokusin ke arah semua objektif pasif turretnya pecah, laningnya terdorong dan owning goldnya makin lebih jauh. Itu sekarang pertama. Iya. Owning gold level lebih jauh lagi mereka bakal bisa tekuk dan bahkan kalau bisa dikandangin selama musuhnya nggak ada sisi lihat. Iya, selama mereka sebenarnya kalau tim fight di luar inhibitor memang lebih enak untuk tim yang lebih diunggulkan sih. Jadi prioritas mereka adalah hancurin dulu inhibitornya. Kalau udah nggak ada inhibitor, main di area BC ini bakal lebih leluasa untuk tim dari Onyx Esports sendiri. Dan ya pergerakan dari Onyx mereka cuma perlu harus disiplin aja sampai nanti Lordnya muncul, atau mereka bisa menculik Rebellion Sion yang kelihatan di depan sendirian nih. Kayak WJ udah mulai kelihatan tapi jelas sama dengan Heist bakal coba untuk mengcover, coba untuk mendapatkan satu buah orange box terlebih dahulu. Tapi Kairi tidak akan terlalu overextend juga. Oh daerah nggak boleh masuk seperti ini sih. Posisinya sekarang mereka berbeda 7.000 gold. Daerah nggak memiliki power dan bahkan defense sekalipun dengan hybrid yang dia bikin itu nggak bakal cukup untuk menahan damage yang dia miliki. Dengan adanya posisi yang cukup sulit dari tim Rebellion Sion, mau nggak mau dia cuma bisa membawa game ini to the late game. Mereka andalkan dari Melisanya. Untuk saat ini high ground yang mereka miliki Melisanya sementara waktu. Ya ini sama-sama gak punya high ground terlalu banyak sebenarnya sih. Jadi mereka mengandalkan team fight banget. Jadi kita harus melihat tarik ulur apa yang bakal dilakukan oleh Onyx Esports. Karena kalau mereka ngasal nabrak juga ini bisa dibalikin oleh Rebellion. Kekuatan dari marksman mereka. Ada Melissa dengan multiple shot yang bisa diberikan dengan kehadiran dari Madels. Jadi mungkin ya Onyx Esports bakal menunggu untuk Lord berikutnya spawn, baru mereka akan melakukan team fight lagi. Karena Lord sangat dibutuhkan. Dan untuk buying time sampai dengan Lordnya muncul ya udah positioning dari bots yang selalu melakukan split push biar ketekan dari wave management di top lane. Distraction ya kok ya, itu distraction. Tapi Keyboy dia juga mesti berhati-hati sih, dia bisa gampang juga keculik oleh sementara Lord and Hans sudah mulai muncul di Land of Dawn. Ini menjadi Lord yang kedua yang Onyx Esports mereka punya kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan Lord ini, tapi sepertinya dari Onyx Esports mereka bakal paksa defense di area bawah. WJ akan terculik begitu saja. Aduh. Twelo yang hampir dikira bisa kabur, tapi ternyata ada Kairi yang datang. Itu belum sempat order Billions loh, tapi udah mengarah ke sana. Tapi damage satu buah kasutnya serot dia sendiri lagi. Iya. Dengan high end nya nyala, ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus sekarang fokus ke arah Lord yang udah pasti tidak mungkin di kontes fix debat no valid. Udah nggak bisa sih. Udah kalah dari segi team fight, dua pemainnya hilang. Kalau Rebellion Sion mereka paksain untuk kontes ke area Lord itu udah pasti masuk ke kandang ladang. Yes, bisa dibilang ini agresif dibalas agresif ya. Ditabrak balik para pemain dari tim Onyx Esports, mereka langsung meng-owning dengan 10.000 gold. Ini dia masalah utamanya, owning 10.000 gold, dapetin Lord yang sudah di-enhance dengan 3 leading phase yang terbuka. Ini yang berbahaya. Kairi ini akan keluar dulu. Kairi gameplaynya akan tahan, ataupun sekalipun dia keluar, dia cuma inisiator dan masih keluar lagi. Udah dia akan seperti itu aja. Kenapa? Dia full damage sekarang kasusnya. Iya. Nggak hybrid atau Wawa. Iya. Ya harus tunggu dikit sih karena kalau dia hybrid mungkin bisa menerima damage, tapi untuk posisi seperti yang sekarang ini cukup enak. Ya, jadi mau gak mau ya udah main hit and run, kasih damage-nya dan biarkan nanti basic duet yang bakal melompat untuk membersihkan semuanya. Oke, tapi kali ini kita lihat Lord bergerak dari top lane dan hanya dikawal oleh seorang Boots. Masya seorang diri itu akan cukup. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka mencari celah di mana Swallow berada. Wika Narko terbuka. Positioningnya mereka mencari satu. Tidak ada yang bisa dipikau sama sekali oleh seorang Wika Narko dan lihat KRI gak akan masuk. Memancing keributan aja. Daerah di arah bottom lane pun dia hampir kalah dan terpikau. Gila, Boots. Fokus ke arah Boots. Itu bukan hal yang baik. Bahkan Boots memancing soft skill ini dari tim Rebellion Sion dan mereka terpaksa tim fight di arah mid lane. Mid lane-nya terbuka. Watch just digunakan. Ini saja untuk KRI masuk dan hati-hati untuk tim Rebellion Sion karena KRI is coming.
Rebellion mereka masih punya walaupun mereka masih bisa nge-clear dengan cukup cepat dengan adanya Cyclone Sweep, tapi apakah akan bertahan lama karena 3 inhibitor turret dari Rebellion sudah tumbang semua. Kita harus apresiasi Rebellion loh. Dengan minimnya high ground defensive yang mereka miliki, dengan difference score hingga 11.000, mereka masih bisa menahan tim Onyx Esports. Betul, betul. Itu benar-benar salah satu defensif yang cukup kuat menurut aku pribadi, Puk. Ya, itu defense yang cukup rapi juga lah. Tarik back mereka juga. Dan kita lihat untuk driftnya tadi. Emang ini dia defense-nya Lordnya memang masih ada. Tapi karena ketahanannya dan juga mereka cukup dekat dengan arah dari base. Jadi mereka nggak terlalu maju. Lihat, ice table sini dalam banget dengan Melissa dia. Yang sudah diperhitungkan adalah salah satu yang mereka bisa andalkan adalah Heist karena dia bisa menyebar dengan damage yang dia miliki. Tapi entah mengapa dia harusnya udah mulai ganti di sini sih. Dari sepatunya Warrior Boots ini aku lebih pilih ke arah Tough Boots. Butuh crowd controlnya di sana. Oke. Dia butuh itu. Ya, ini bakal mengarah ke Melting Roll dulu sih. Ya. Heist ya. Pilihan optional di sini. Tapi Melting Roll bisa jadi jawaban, Haskell juga bisa jadi jawaban, tapi Melting Roll untuk penetration untuk memberikan damage physical yang jauh lebih dalam lagi. Tapi ini adalah Lord yang bakal susah untuk dikontes oleh Rebellion. Oh my god, dire hitnya nyala kali ini. Itu dire hit yang menyala memang sulit banget ditangkis dan bahkan Kairi dia juga harus respect. Sekarang belakang, Flicker gunakan portal 1 ke 24 jam